Teman-teman, di sini aku bakalan jelasin tentang aturan sinus dan kosinus. Tapi pertama aku jelasin dulu aturan sinus. Aturan sinus digunakan ketika diketahui dua sudut dan satu sisi. Nah, dua sudut dan sisi itu kayak gini. Ini sudut. Ini sudut. Bentar. Ini sudut. Ini sudut. Ini sudut. Kemudian kalau sisi itu yang mana sih? Sisi itu depannya sudut. Biar lebih gampangnya kayak gitu ya, sisi itu depannya sudut. Berarti kalau ditanya mana panjang sisi A, panjang sisi A berarti ini sudut A, depannya adalah sisi A. Kemudian mana panjang sudut B, mana panjang sisi B, ini sudut B. Kemudian pasti sisi B adalah depannya sudut B. Kemudian C juga sama kayak gitu. Kita langsung ke pembahasan soal ya. Di sini soalnya suatu segitiga ABC memiliki panjang AC sama dengan 8 cm. Jika besar sudut BAC sama dengan 45 derajat dan sudut ABC sama dengan 60 derajat, maka panjang BC sama dengan berapa cm? Berarti ditanyakannya adalah panjang BC-nya berapa. Nih, apa sih kalau di gambar itu soalnya tuh kayak gini. Ini sudut A, B, dan C. Kemudian ini yang diketahuinya. Sudut A ada 45 derajat, B 60 derajat. Kemudian sisinya yang diketahui hanya sisi B yaitu 8 cm. Berarti ini menggunakan rumus aturan sinus. Nah, rumusnya itu kayak gini. A per sin A sama dengan B per sin B dan C per sin C. Kita langsung jawab ke soal. Nah, kita langsung jawab. Rumusnya itu adalah B per sin B sama dengan A per sin A. Kita masukin dulu yang kita diketahuinya. B di sini adalah, maksudnya itu sisi B. Sisi B-nya itu 8 cm nih, 8 cm. Kemudian sin B-nya itu berarti sudut B-nya. Sudut B-nya adalah 60 derajat, berarti sin 60 derajat. Kemudian A-nya kita belum diketahui. Kemudian per sin A-nya itu sudut A-nya itu 45 derajat. Kita tulis di sini sin 45 derajat. Kemudian diuraikan 8 per sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian ini A per sin 45 adalah A-nya tidak diketahui karena itu yang akan kita cari. Sin 45 derajatnya adalah setengah akar 2. Kemudian ini dikali silang. Ini dikali silang. Dikali silang hasilnya menjadi setengah akar 3A sama dengan 8 setengah akar 2. Kemudian A sama dengan ininya ditulis ulang kembali 8 setengah akar 2 per ininya yang ini turunkan setengah akar 3. Kemudian A sebelumnya ini dicoret dulu ya, setengah sama setengah, coret. Kemudian 8 per akar 2 per akar 3 ini dirasionalkan dulu sama dengan akar 3 per akar 3. A sama dengan 8 akar 6 per akar 3, berarti itu jawabannya. Jadi yang kedua, sini aku bakal jelasin tentang aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan ketika diketahui satu sudut dan dua sisi. Untuk rumusnya aturan kosinus ada A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 BC dikali cos A. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC dikurang cos B dikali cos B. Kemudian 7 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B kali cos C. Kita langsung ke contoh soal. Seorang seniman membuat ukiran pada figura seperti gambar berikut. Di sini ada gambar segitiga, kemudian sudut A-nya diketahui 60 derajat, B-nya tidak ada, kemudian sisi C-nya 8 cm,
kemudian sisi B-nya 4 cm. Ditanyakan panjang sisi BC pada figura adalah. Oke, kita jawab. Di sini rumusnya kita pakai yang A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C kali cos A. Sebentar ya, agak cukup. Nah, ini A kuadrat, tulis lagi kalau A kuadrat sama dengan B kuadratnya itu sisi B-nya 4 kuadrat ditambah C sisi C 8 cm di kuadrat. Terus dikurang 2 dikali B-nya berapa? 4, C-nya 8. Kemudian cos A tuh cos 60 derajat. Nah, sama dengan 4 kali 4 16 tambah 8 pangkat 2 64 kurang ini cos 60 itu setengah, kemudian cos 60 itu setengah dikali 2 sama dengan 1 kelihatan ya, sebentar. Kelihatan gak sih? Cos 60 itu setengah dikali 2 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4 dikali 8 32, berarti dikurang 32. Ini 16 ditambah 64 dikurangi 32, kelihatan gak sih? 32 ini tuh bisa gak kelihatan guys. 16 tambah 64 kurang 32 hasilnya 48 adalah hasil dari 16 kali 3. Jadi A sama dengan akar 16 kali 3. Kemudian akar 16 adalah 4 kali 3. Jadi jawabannya adalah A sama dengan 4 akar 3. Selesai. Nah teman-teman, segitu yang bisa aku jelasin tentang aturan sinus dan kosinus. Dan kalau ada yang salah tolong koreksi ya guys. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.